kami berdoa Tuhan, haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan dengan satu pujian lagi. Alangkah baiknya kalau saya mengundang Bapak Ibu berdoa. Ku terima kasih Allah, baginya punya untuk yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah yang kami
Apakah kami benar-benar mencintai Tuhan? Apakah kami benar-benar Tuhan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Yesus Tuhan? Biar pada sore hari Tuhan lewat sharing Tuhan yang akan disampaikan oleh teman kami Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan untuk berbicara Tuhan kepada kami Tuhan. Sekali lagi ungkapkan isi hati bagi kami, sehingga Tuhan kami boleh Tuhan bertumbuh dan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kami mau serukan Tuhan bahwa kami butuh Engkau lebih di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan permulaan penderitaan sedang berjalan di dalam kami Tuhan. Tetapi kami juga tahu Tuhan bahwa kemuliaan yang sedang Engkau sediakan Tuhan melebihi daripada itu semua Tuhan. Untuk itu Tuhan berbicara kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan Tuhan daripada Engkau Tuhan. Roh Kudus jamah setiap hati kami Tuhan. Kami yang datang dengan beban berat Tuhan, Engkau lepaskan kami Tuhan. Kami datang dengan masalah Tuhan, Engkau memberikan kami jalan keluar Tuhan. Kami tahu Tuhan, benar Tuhan keadaan semakin sulit Tuhan. Tetapi Tuhan Engkau akan mengadakan perbedaan Tuhan bagi mereka Tuhan yang berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan sharing Tuhan. Kiranya Tuhan buat sharing-sharing ini Tuhan hidup kami lebih diperbaharui dalam Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami siap sharing Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, apa yang sendiri. Berdiri saja Mas. Berdiri saja. Ya. Selamat sore. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana seminggu lamanya kita diguyur hujan. Tapi puji Tuhan luar biasa. Setelah kita tahu kita mau datang ibadah di rumahnya kita diberikan waktu, kita diberikan cuaca yang baik. Ini karena doa-doa kita semua, doa Eli. Kita bersyukur kita boleh kumpul lagi memuliakan Tuhan, memuji dan mendengarkan akan firman Tuhan. Saya sebenarnya ini tidak layak lah untuk membawa firman, tapi ya karena kita ditunjuk, kita harus patuh. Walaupun kita semua belajar kan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bersyukur juga tahun ini saya dapatkan ayat tahunan, di mana saya dapat di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya Tuhan begitu baik, karena kalau bukan Tuhan
yang mungkin kita tidak ada saat ini, itu semua karena Tuhan. Makanya saya bersyukur terima ayat ini di Matius 17 ayat 7 dan 8 ini. Tapi saya mau ceritakan firman Tuhan ini dari ayat 5 sampai 8. Apa? Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 5 ayat 5, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Mungkin Anda bisa membantu saya membaca. Yeremia 17. Yeremia berapa? Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Tuhan berfirman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang fana dan yang hatinya berpaling dari Allah. Ia seperti semak yang kurus dan kerdil di padang gurun, tanpa harapan untuk masa depan. Ia tinggal di padang-padang garam dan gurun tandus yang tidak berpenghuni. Baginya masa-masa yang baik sudah lewat untuk selamanya. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Ia seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, yang akarnya mencapai air, pohon yang tidak takut panas dan tidak khawatir akan musim kering yang panjang. Daun-daunnya tetap hijau dan ia terus-menerus menghasilkan buah yang baik. Amin. Ya baiklah, saya mengucapkan firman Tuhan pada sore ini yang mulai dari ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bagaimana kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri, hati kita jauh daripada Tuhan? Bagi anak-anak Tuhan, kalau jaga sini, katanya firman Tuhan bilang terkutuklah. Kita semua di sini kan tidak mau terkutuk. Kita mau supaya kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di mana dikatakan di sini sampai dikatakan akan berkutuklah. Mengapa Tuhan katakan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia? Maksudnya itu manusia yang sudah tahu mungkin firman, sudah tahu akan kebenaran, tapi masih bisa juga mengandalkan manusia. Seperti kalau kebetulan kita sakit, katanya ada orang-orang pintar datang di situ untuk datang di situ berobat, sembuhkan karena dia katanya bisa menyembuhkan. Begitu juga mungkin kalau ada orang yang mau pindah rumah, katanya cari area di baik. Ya mungkin banyaklah yang biasanya itu manusia biasa lakukan itu. Tapi itu dikatakan yang melakukan itu dia akan terkutuk. Bukan main, ngerinya itu kalau kita terkutuk. Begitu juga di ayat kedua, di poin kedua ini, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu mengandalkan kekuatan kalau kita sudah mungkin sudah berhasil, sudah bekerja keras, kita sudah mempunyai segalanya. Kita sudah biasa lupa bilang semuanya ini karena saya karena kerja keras saya. Dan tidak sadar bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu karena kasih penyertaan Tuhan, berikan kita kebesaran, kita bisa bekerja keras, kita boleh berhasil dalam kehidupan kita. Semuanya karena campuran. Tapi ada manusia, kalau dia sudah berhasil, dia sudah merasa, ya dialah segalanya, dialah. Itu dikatakan di sini akan tertutup juga. Dan luar biasa bahagia kita, mudah-mudahan kita di sini, mungkin di tempat lain, tapi mudah-mudahan kita di sini tidak akan mengandalkan kekuatan kita. Biarlah kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, supaya Tuhan memberkati kita. Dan begitu pula katanya tertutup juga kalau kita hati kita menjauh dari Tuhan. Ya mungkin karena kesibukan sudah tidak tahu lagi mengikuti ibadah, baik itu ibadah raya maupun ibadah pada tilik apa pun baik, dia sudah jauh dari situ. Itu juga Tuhan katakan itu di firman Tuhan, kita terkutuk. Ya itulah nanti mungkin kita mau sering apa buat benar ini kan. Saya hanya membaca firman ini saya bayangkan ya, bah ngeri juga ya kita juga terlalu jauh daripada Tuhan. Sedangkan dia ada kekuatan kita, andalan kita. Ya mudah-mudahan kita tetap setia dalam Tuhan. Dan dikatakan di sini orang-orang yang jauh daripada Tuhan, mengandalkan manusia, ia akan seperti semak gulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun,
di tengah padang asing yang tidak berpenduduk. Nah, itu katanya kita tinggal di padang asing itu orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Di situ tidak ada apa tumbuh. Itu buruk saya lihat katanya itu di situ tidak ada tumbuhan. Semua kering, bau atau ada pohon kering, biar dahannya rantingnya kering. Nah, seperti juga itu orang yang jauh daripada Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan, hidupnya akan tidak diberkati oleh Tuhan karena dia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, jauh daripada Tuhan. Jadi walaupun dia berhasil dalam kehidupannya, tapi kalau dia tidak, hatinya tidak melekat sama Tuhan, pasti Tuhan akan tidak berkati. Dia akan tidak berhasil dalam segala apapun, mungkin di usahanya, di pekerjaannya, di sekolahnya, apapun macam. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan jauh daripada kita. Dan di ayat ke-7, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bayangkan, sudah janji, sudah pasti bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap penuh sama Tuhan, pasti Tuhan berkati kita. Apapun di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, asal kita selalu mengandalkan Tuhan, serahkan semua pada Tuhan, pasti Tuhan akan berkati kita. Kita melekat, hati kita melekat pada Tuhan, selalu datang bermohon kepada Tuhan supaya kita semua diberkati. Mungkin kita anak-anak Tuhan barangkali bilang, kalau kita sudah mengikut Tuhan, kita sudah ada di zona nyaman. Tidak juga. Mungkin kita berjalan dalam lembah kelam, mungkin banyak persoalan kehidupan kita, apakah itu persoalan rumah tangga atau persoalan-persoalan lain. Tapi kita tahu, yakin bilang Tuhan selalu ada beserta dengan kita apabila kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan di ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti. Nah, ini jawabannya orang-orang yang diberkati Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang disampaikan di sini, dan yang tidak mengalami datangnya terik panas matahari. Begitu pula juga kita. Kalau kita, hati kita, bayang kalau itu pohon ditanam di tepi air, bahkan akar-akarnya dia rambatkan ke batang air, jadi dia mendapat air hidup, air itu untuk menumbuhkan itu pohon semakin besar dan semakin lebat daunnya, dan tidak berhenti berbuah walaupun dia itu di musim kering, di musim panas, dia akan tidak mengalami kekeringan. Seperti kita, kalau kita melekat di hati, melekat sama Tuhan, hati kita terus sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pasti Tuhan akan tetap pelihara. Walaupun dikatakan di sini, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Walaupun itu di tahun ini katanya mungkin ada krisis apa, katanya harga barang naik apa, ya pekerjaan yang susah, kita sudah khawatir. Jangan kita khawatir, serahkan saja hidup kita kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pasti Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Janganlah kita mengandalkan manusia dia adalah biasa itu ciptaan Tuhan. Tapi mari kita andalkan Tuhan supaya kita tetap diberkati dan kita tetap setia melayani Tuhan dan percaya itu pasti, karena ini firman Tuhan sudah katakan diberkatilah, bukan bilang dijauhkanlah, tapi diberkati. Jadi semua diberkat apa, jasmani, berkat rohani, itu pasti Tuhan sediakan. Seperti ini kan kita berbagi karena musibah banjir ya, sampai air masuk di rumah, sampai dipakai. Dulunya tidak sampai itu, sampai banjir, bukan main, sampai tidak ada waktu lagi mau masak katanya apa semua. Tapi Tuhan selalu menyatakan kasih. Sampai Ibu Tina datang telepon di rumah, dia bilang, kamu masak kan? Tapi saya tidak ada kuas keluar. Istri saya dia bilang, iya. Masa, bilang ini ada, mau kalau kami bawakan makanan. Bayangkan, kita belum pikirkan Tuhan sudah datang bawakan, Tuhan sudah tahu.
bahwa anak-anaknya tidak mungkin akan dibiarkan. Ya. Pasti. Tapi karena Tuhan masih memberkati kita, kita masih bisa makan. Karena rumah kami itu rumah panggung, kami bisa kita bisa mungkin ada yang mungkin yang lebih akan biasa dibantu, itulah yang dibantu. Kalau kita masih bisa ya, kan kita tahu bahwa anak-anak Tuhan itu pasti Tuhan akan pelihara. Mungkin itulah perbedaan kita, perbedaan kita bahwa itulah mengandalkan Tuhan. Beda dengan mengandalkan manusia. Karena kalau mengandalkan manusia itu kita akan kena terkutuk. Kata firman ini, kata kalau kita mengandalkan Tuhan pasti kita diberkati. Ya mungkin itu perbedaan, jadi mungkin ada yang bisa saudara yang lain yang mungkin bisa sempurnakan ini perbedaan dengan mengandalkan manusia yang mengandalkan Tuhan. Mungkin ada yang lebih bisa jelaskan lebih sempurna lagi. Mungkin itu sering dapat. Oke. Silakan. Iya, pastinya betul. Pasti ada. Tuhan bersaksi. Ya. Beberapa minggu kemarin ya, saya punya kakak muda. Mama sudah tahu kan, itu kakak saya paling dekat sama saya dan paling mengerti saya. Sedikit kebetulan saya kan dari saya kan tidak kerja, sudah hidup sendiri lah istilahnya. Otomatis kan tidak ada punya pendapatan ya kalau gitu ya. Terus ini kakak saya di Jakarta paling sering ini orang atau dia selalu memberkati, dia selalu tanya, saya ini saya belum, dia kan saya biasa merasa enak, tapi dia tetap jangan, kau harus karena dia tahu keadaan saya, karena dia paling mengerti. Karena waktu papi saya masih hidup, terus papi saya mulai sakit jatuh, saya langsung tinggalkan pekerjaan, saya harus tinggalkan masa depan saya punya papi, jadi papi saya punya papi, saya bilang itu paling apa ya, dia tinggal anukan dia masa depannya untuk urus orang tua, dia tidak kerja demi orang tua. Nah setelah papi saya meninggal, saya kan tidak mungkin bisa kerja karena sudah usia saya sudah melambat, tapi ya kan orang pikir dari orang cari yang segar bugar gitu kan, orang tidak terima. Saya gitu bukan kakak saya yang dari Jakarta itu paling ngerti. Ketika dia mulai sakit, saya kan tadinya kan dia cuma rada bilang ada paru-paru, pertama ada tumor di paru-parunya, tapi waktu di foto bronkoskopi tidak ada, didoakan apa semua tidak ada. Terus ternyata katanya ada paru-paru, tapi setelah kan paru-paru tidak ada juga lagi muntah darah atau apa. Kalau bilang kalau kanker paru-paru tidak ada, bilang gejala-gejala yang lainnya. Itu cuma apa yang namanya sakit biasa, tapi dia selalu kan banyak cairan di tubuhnya, di paru-parunya selalu disedot. Jadi dokter yang cerita, dokter itu dia di rumah sakit Solo, dia tidak bisa harus dibawa di rumah sakit Mais yang di Jakarta. Akhirnya dibawa cairan apa namanya itu cairan di paru-parunya itu diperiksa, hasilnya positif kanker paru-paru. Waktu saya dengar itu saya sudah gemetar, saya sudah menangis, saya bilang Tuhan, saya minta kemurahan karena dia orangnya paling baik, orang yang mau ibaratnya dia punya sifat-sifat saya punya mami, dia ambil caranya mami itu masak, caranya gini orangnya dia biasa. Aduh saya bilang saya kayak hilangan pegangan istilahnya begitu, yang selama ini apa yang saya andalkan maksudnya lah. Dia selalu jadi saya kayak masa bagaimana, tapi saya selalu berdoa. Terus akhirnya sampai saya kan kasih riset di rumah ini, kakak aku begini keadaannya, fotonya saya kirim videonya, terus mbak ini share ke mbak. Jadi kalau itu saya bilang sama mbak ini, saya sudah mais-mais di malam, waktu bilang tinggal tunggu, kasih tahu semuanya keluarga, tinggal mau punya depan gitu. Terus ini sudah ngomong sama mbak ini ya, mbak itu tinggal doa. Saya sudah lihat bagaimana, saya sudah putus asa, saya tidak bisa saya telepon kakak saya apa semua, kakak saya dan sampai saya komiti kuat karena kakak saya sudah tahu kalau saya paling dekat dengan dia. Itu semuanya ya, saya dan kasih tahu baru dia meninggal jam 11 di sana, jam 10 pagi di sini jam 11. Saya langsung kayaknya hampir jatuh, itu bukan lagi jam kayak tidak bisa bernafas. Saya bilang Tuhan gimana
saya tak tahu, saya kayak hancur, saya merasa kayak putus asa, saya merasa kecewa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Kau tahu dia paling baik dan dia paling tahu saya. Kenapa? Saya bilang drop. Saya selama berapa hari itu saya pernah kasih ketua cuma datang tuh tentang memberikan support supaya tapi nanti saya merasakan kegampangan saat itu. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa satu orang yang selama ini saya ada maksud yang selalu memperhatikan yang dekat dengan saya ketika saya sakit apa semua sampai langsung saya dikasihkan firman Tuhan itu. Kenapa kau harus andalkan manusia? Kau harus andalkan saya. Selama ini kenapa kau takut? Selama Pak ini waktu papamu tidak ada, saya yang memelihara kamu. Kamu pergi itu karena apa di hati saya dia berbicara. Itu karena dia harus pergi itu sudah waktunya daripada ini. Dan sebab di situ saya kayak merasa bagaimana hancur hari apa itu saya menangis terus mau dibawa ke Tuhan. Saya bilang di situ saya Tuhan ajar saya untuk belajar mengandalkan Tuhan, jangan untuk belajar untuk mengandalkan manusia. Dan memang betul ketika saya minta ampun sama Tuhan, saya bilang Tuhan ampuni saya. Karena saya sudah kecewa sama Engkau, karena saya sudah tinggal kayak merasa kayaknya saya putus asa, saya sudah marah sama Engkau, karena saya merasa bagaimana Tuhan kenapa mengambil orang yang satu-satunya saya. Bagaimana betul-betul di situ saya diajarkan sama Tuhan, kenapa kau harus mengandalkan kamu? Karena suatu saat dia akan pergi. Dan memang benar, ketika saya belajar mengandalkan Tuhan, saya belajar dalam satu kembali ini, saya betul-betul saya kayak dihantam gitu, saya hati-hati bagaimana, tapi situ waktu saya belajar untuk namanya berserah sama Tuhan secara penuh ya, bukan menyerah tapi saya berserah, saya angkat tangan di hadapan Tuhan dan saya rasakan itu. Kalau saya tidak ke Jakarta bukan apa ya, karena kakak saya bilang jangan ke Jakarta, kau aku ke Jakarta karena kau sakit, kau yang ngurus jadi buat jadi saya ke Jakarta karena yang satunya di Tasik, sakit juga. Jadi saya cuma waktu dikirim itu video pemakamannya itu, saya disuruh menangis, saya kayaknya bagaimana dia sudah sedikit berapa di kamar itu sudah tidak bisa jalan. Saya bilang Tuhan, saya tidak tahu bagaimana. Dan dalam kuas itu bagaimana kan dia sudah berkesudahan. Nah saya ingat tiba-tiba saya juga diingatkan dengan kata-katanya Jatino waktu dia bilang tinggal di waktu dia menangis di tangan suaminya. Kenapa kau begitu mengasihi suamiku? Padahal sayang lebih harus aku kasih sayang kan. Di situ saya diingatkan sesuatu. Malam itu saya berdoa dan minta ampun dan memang benar ketika saya belajar mengandalkan Tuhan. Saya pas kita hari Selasa Senin ya kita kena ini apa namanya banjir kan dengan Tuhan. Sesudah ini tidak ada semua cari ini ya. Tiba-tiba saya ada yang dikasih berkat, saya dikirim ke Meti ada masuk 100 sekian. Saya kaget tumben dalam hati Rasulullah. Nah situ saya diingatkan sama Tuhan, ini aku begitu banget. Ketika saya dalam keadaan terpuruk, tangan tidak pernah tinggalkan saya, tangan terpuruk menolong saya. Disitulah saya belajar bahwa ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa berjalan dengan Yesus, kita tidak bisa berjalan dengan orang lain, kita tidak bisa mengandalkan sesuatu hanya mengandalkan Tuhan. Hanya itu, saya percaya ketika kita berserah penuh, saya pernah mengatakan apa namanya saya jangan menyerah, tapi berserah penuh sama Tuhan. Secara kasat mata kita tidak lihat, tapi tangan Tuhan itu terpuluh menolong kita, dia menolong. Nah, kita mau jatuh, ketika saya rasa terpuluh, saya rasakan lebih Tuhan. Bahkan ketika saya ada sukacita di hati saya waktu Bapak sedih bilang itu tunangan saya Charles sedang berdoa hari itu kan hari Jumat kan kata saya ini hari Sabtu ya hari Jumat dia berdoa karena sudah dapat dia lihat dalam penglihatan dia lihat kakak saya sudah dipegang dengan malaikat 2 orang di dalam keadaan tersebut. Saya tidak diberitahu kan nanti setelah itu saya bersekolah jadi saya merasa bagaimana ada cita-cita dia ternyata dia sudah tentu tapi dia kayaknya perkembangan itu kita biasanya dengan saudara, dengan punya kakak, dengan orang tua. Dan sebelum meninggal berapa bulan yang lalu hamba Tuhan yang doakan selama ini kata saya punya adik, dia kan selalu berdoa siap, dia selalu berdoa yang dia sebabkan yang berdoa sakit dia maksudnya dia punya karunia yang menyembuhkannya sampai kan orang yang ada yang sudah mati 5 menit langsung kembali lagi. Pokoknya ada yang sudah lumpuh, ada yang jantung yang harus dioperasi, bypass, habis setelah didoakan, dia punya setiap orang kan punya karunia masing-masing. Waktu dia didoakan, saya didoakan melalui via telepon, langsung dia
bilang sama suaminya, harus siap-siap. Ini itu tidak bisa bilang, harus sudah ambil. Jadi tapi saya tidak tahu kapan, saya tidak mau mendahului Tuhan. Tapi belajar untuk apa yang dia rasakan, misalnya ada dia kehidupan, apa dia harus langsung lepaskan pengampunan kepada siapa, kepada saudaranya, kepada siapa, saya tidak tahu. Tapi saya itu dikatakan, nah, cici saya dikasih tahu kan, karena kan ada yang sama Mbak Tuhan dikasih tahu nih. Tapi ini cici saya, dia sudah nangis, dia bilang, saya ikhlas. Dia tidak ngomong sama kita semua karena dia tidak mau mendahului Tuhan ya. Karena dia disimpan saja di hatinya, tapi dia mempersiapkan dirinya untuk tapi dia tidak tahu kapan. Dan ketika cici saya dia meninggal, dia tidak bagaimana, dia sudah tidak hancur gimana seperti saya. Karena dia sudah tahu, tapi waktu dan kapan kakak saya meninggal dia tidak tahu toh. Dan waktu dia setelah berangkat dia tuh saya negeri di situ Tuhan mau kau belajar meninggalkan Tuhan. Jadi apa yang saya Tuhan berbicara secara pribadi dengan saya ternyata diteguhkan dengan apa yang dikatakan dengan mata saya bahwa saya harus belajar mengandalkan Tuhan, jangan berharap sama manusia. Apa sih Tuhan buka jalan, ada pasti berkatmu yang sediakan. Itu yang mata saya katakan. Ini yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Di sini kita belajar di mana firman Tuhan yang disampaikan Pak. Itu sebenarnya ketika kita mengandalkan Tuhan pasti Tuhan, tapi ketika kita buka jalan, tapi ketika kita mengandalkan manusia pasti kecewa. Karena apa yang setiap kita pertolongan manusia itu kan tidak semuanya itu tidak istilahnya tidak gratis, pasti ada yang benar, tapi kan semuanya itu kembali kepada kita. Firman Tuhan kan dua pilihan, yang baik kita pilih, yang kita pilih yang A, yang pilih B, itu tergantung kita masing-masing. Tapi saya sarankan teman-teman untuk selalu belajar bersama kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun beban yang kita bawa dalam Tuhan, libatkan Tuhan, jangan mengandalkan dirimu sendiri, karena Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli akan keadaan kita. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan kepada teman-teman yang lain. Mungkin ada yang lain lagi, kita kan Iya. Kesebesaran ada masa dengar pikiran apa Tuh, siapa yang punya kesaksian nggak usah ditolong. atau Herman dulu. Oh iya, Koko Herman yang baru. Sama sekali. Oh iya, dari rumah bawa tuan rumah. Oh iya, silakan. Ayo, Koko, Kowel. Biar tuan rumah. Ayo. Dulu pernah dapat firman sama Pak Titus. Itu pun langsung diterima saya yang itu. Waktu itu krisis waktu pertama itu pandemi. Itu firman langsung datang sama saya. Saya sudah kalah kabur. Itu saya bilang, saya ada ambil barang di Jakarta itu nggak tahu berapa puluh juta itu saya lupa. Nah, saya tidak mau ingat itu kalau dekat rumah toh. Pas waktu ambil itu barang baru masuk. Nah, jadi saya bagaimana seperti kalau karena omset tidak ada. Nah, saya harus bayar nota lagi yang saya ambil di Makassar, harus bayar lagi di Jakarta punya. Nah, saya langsung ada pikiran satu, telepon teman saya satu ini. Dulu dia pun saya minta pinjam berapa, dia pasti kita transferkan kasih saya. Saya telepon sama dia, langsung dia tolong minta saya. Wih, saya langsung kecewa, saya bilang, kenapa ini orang teman ini satu dulu tidak pernah begini. Dia berapa puluh juta pun saya minta, dia langsung dia transferkan. Firman Tuhan datang, persis itu Pak Titus punya. Terbetulah manusia yang terbetulah orang yang mengandalkan manusia yang tidak menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu langsung saya buka dirinya 17 saya berapa tadi? 5. Persis itu. Langsung itu waktu juga saya berdoa, Tuhan saya salah, saya tahu saya mengandalkan manusia. Dan saya tahu di mana saya berharap sama kamu, sama Tuhan, itu pasti Tuhan turun tangan. Oh, ampuni saya berserah penuh sama Tuhan. Saya bilang begitu. Sudah begitu. Awal sih pertama hati juga tidak percaya. Terus terang KPR saya 10,5. Saya juga tidak tahu ambil uang di mana mau bayar. 1 bulan bayar KPR bisa ya. 2 bulan bisa ya. 3 bulan bisa ya. Jadi tidak pernah saya tertunda juga bayar itu. Jadi di sini saya belajar memang betul di mana kita harus mengandalkan Tuhan yang luar biasa. Saya pun juga
dapat itu dari Paulus ya, di mana dia minta Tuhan cabut duri di dalam dagingnya. Nah, Tuhan kan bilang, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, di saat engkau lemah, kuasaku sempurna. Nah, jadi saya belajar, oh iya memang betul di mana kita lemah, kuasanya Tuhan bekerja. Jadi memang semua ya saya lalui 1 tahun, 2 tahun sampai hari ini semuanya istilahnya bisa berjalan dengan mulus karena kita berserah sama Tuhan tuh bahwa memang betul kita lemah, kita tidak bisa tidak berdaya tuh. Apa yang kita mengandalkan manusia? Ya itu yang tadi kita mengandalkan manusia pasti kecewa, pasti itu. Jadi saya pikir memang di mana kita lemah harus kita datang ke hadirat Tuhan, minta apa yang kita mau, tapi kita dalam doa tidak bisa bilang minta harus itu yang terjadi, tidak bisa. Yang kita harus katakan ya seperti setur dan kehendakmu jadilah setur kehendakmu. Itu yang akan terjadi. Begitu. Itu saja mungkin yang saya bisa share. Karena itu yang persis dalam Titus yang dikasih saya juga pernah dapat. Langsung di telinga saya kalau itu benar-benar Yeremia 17 ayat 5. Langsung saya buka kita coba. Wah, saya takut sekali ya. Kalau saya terkutuk, otomatis istriku terkutuk. Otomatis anakku dia terkutuk. Karena apa? Karena 7 turunan. Ya, pasti terputus semuanya. Saya tidak mau. Makanya saya katakan dalam nama Yesus bahwa saya tidak mau terputus. Begitu. Kenapa? Panas? Tidak. Malah Hati kan belum. Hah? Hati kan saya dikasih pulang. Oh, kasih pulang. Pulang, ya. Sudah ini loh. Ya. Dia kasih pulang. Dia besar-besar badannya. Makanan biru. Nah, itu yang ada Lanjut kita, Pak. Oke. Hah? Lanjut. Itu yang saya bisa bilang kan Tuhan itu baik. Amin. Sampai hari ini pun berkat Tuhan terus ada. Di mana segi-segi begini, ada juga. Yang jauh-jauh juga seperti proyek Citra lain, ini datang lagi. Di saat saya lemah, tidak, maksudnya tidak bisa bayar nota, ada saya yang datang. Terus ada saya tagihan yang berapa puluh juta, saya juga bingung. Bagaimana caranya dapat itu? Uang masih juga, bisa bayar juga nota tagihan. Jadi saya bilang memang kita harus mengandalkan Tuhan, tidak bisa mengandalkan manusia. Itu saya bisa bagi. Saya perbandingkan sama Pak Titus sih. Ya kan masih ada mungkin yang mau berikan kesaksian Tuhan. Atau nona selfie ada kah? ada. Idam. Yang suka menuju tuh Gustin. Sudah lewat. Next. Oke. Ya, Pak Ferdi ya. Silakan Pak Ferdi. Ada wakil. Dari ini, buku Tuhan. Sudah. Sudah semua sama. Iya, Jadi pas kembali bajiran kemarin. Sudah dekat. Wah. Oh ya, Oh, kan kayak masih ada tahu. Nah, ini tadi kan tadi kesaksiannya Pak Weli, Neti itu memberkati sekarang. Di sini kan memang tertutup orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bukan dari semua orang ya. Dihubungkan dengan dunia kerja, kita yang kerja terus. Otomatis kita kan berharap kepada perusahaan. Itu ceritanya bagaimana itu? siapa yang ada kita kan ibu gembal udah ada kalau ada perusahaan Kita mengandalkan biar otomatis kan mau tidak mau kita tetap berharap pada perusahaan kan kalau kita di dunia kerja ya. Makanya Tapi kan perusahaan itu termasuk manusia toh, maksudnya ya perusahaan itu kita pimpinannya kan kita yang kerja di yang tidak seiman begitu ya kan banyak juga orang-orang yang kerja di Indonesia bosnya itu muslim Ini kayaknya yang jawab. dalam pekerjaan tetap kita harus mengandalkan Tuhan kalau dihubungkan dengan hal-hal yang begitu sebenarnya itu bukan mengandalkan, bukan berharap sama manusia ya, karena itu kan pekerjaan. Otomatis lah, tapi kok itu gini ya. Di mana kok di tempat kerja kok di situ jadi berkat. Kok bekerja di sana bukan tidak tidur atau apa pun mengeluarkan tenaga. Seperti apa yang kau lakukan itu
apa yang kau sumbangkan itu maksud tenagamu, pikiranmu itu wajar kau terima dengan gaji. Tapi itu bukan mengandalkan manusia, karena itu pekerjaan. Tuhan kan siapa? Tuhan juga tidak mau kita bermalas-malas. Adakah di situ firman saya lupa bahwa kita harus bekerja untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, saya tanya kamu seperti saya tidak bekerja, di mana saya dapat uang kalau saya tidak kerja toh? Tapi karena kemurahan Tuhan, dia kemurahan Tuhan kasih kamu ada yang diberikan. Nah, seperti kamu, sebab Tuhan saya tidak tahu ya, kadang-kadang ada yang diberikan. Nah, seperti kamu kan? Ini tidak salah nih wakilnya butuh. Iya, makanya lanjut kami. Terus lanjut. Makin gembala. Betul. Jadi saya apa ya? Aku kan bekerja di tempat situ toh. Jadi apa yang ada dalam pikiranmu, tenagamu, semua itu kau sumbangkan. Nah, hasilnya itu kau kan dapat dari situ. Berarti bukan kau mengandalkan manusia, bukan kau mengharapkan pekerjaan itu, tapi kau melakukan apa yang harusnya firman Tuhan yang ajarkan. Kan kalau firman Tuhan saya lupa di mana ayat apapun yang kamu kerjakan, lakukan itu kamu lakukan untuk Tuhan. Itu saja. saya bukan mengandalkan Intinya dimanapun, di rumah, di tempat kerja. kecuali gini, kok apa ya? Tidak ada maksud bekerja karena yang pikir yang penting saya dapat gaji. Saya tidak bilang bekerja kan dulu kan itu gaji datang cuma duduk baca koran dulu zaman dahulu ya, kan zaman sekarang kan. Sekarang keluarku. Lebih parah lagi sekarang masih sukses. Nah, itu yang tidak benar karena mereka korupsi waktu. Setiap bulan mereka terima. Nah, apakah itu benar? Secara mungkin di agama mereka tidak larang ya, apa. Tapi sebenarnya apapun yang kita perbuat di dunia ini Tuhan tahu, Tuhan catat, ada malaikat tercatat. Apa itu? Jalan langsung nih. Iya ada. Atau ada malaikat yang mencatat? Ada yang malaikat, ada Malaikat malaikat yang yang catat. Jadi iya. apa yang kita lakukan, kita korupsi waktu, kita korupsi apa sampai kita korupsi catat. Jadi nanti pada penghakiman itu nanti dibuka semua. Oh, tapi ya seperti saya bilang ya, kalau kita sadari itu dosa, ya kita minta ampun sama Tuhan. Makanya seperti yang saya katakan kemarin, iya, seperti yang saya katakan tadi, waktu saya mengandalkan manusia itu, Tuhan langsung kayak bicara, kenapa kamu mengandalkan manusia? Saya ada yang akan memelihara kamu. Kenapa kau harus takut menghadapi? Karena pikir saya bisa berpikir Tuhan, bagaimana hidupku ini? Bagaimana saya ini? Karena kamu kan mau pergi kembali, saya kembali lagi sendiri. Saya bilang bagaimana ini hidupku Tuhan? Tapi Tuhan bilang ada saya. Kenapa kau harus mengandalkan manusia? Ada saya yang akan memelihara. Ketika kau menyerahkan segala kekhawatiranmu, maka saya akan bertindak untuk firman Tuhan. Ketika kau menyerahkan segala hidupmu, maka saya akan melihat itu kata firman Tuhan. Makanya pegang firman Tuhan. Klaim. Masih ngerti Bu? Jadi jangan mengatakan aduh kita ini berharapkan kita. Walaupun malah kau di tempat situ, misalnya di kantor di muslim ya, malah di situ harus menjadi berkat bagi mereka. Kau bekerja dengan telaten, kau bekerja dengan tekun, orang akan berumur, ternyata yang lakukannya keturunan dari Abraham, keturunan orang Nasrani, ternyata mereka bekerja dengan baik. Sama, makanya saya selalu dalam doa saya ya, kalau saya setiap malam berdoa, kalau khususnya berdoa bangsa negara, untuk pemerintah, untuk menteri-menterinya, untuk karyawannya, pejabat-pejabat, saya selalu bilang Tuhan saya minta satu orang lain seperti aku, bukan minta sifatnya yang sungguh-sungguh bekerja, yang menjadi berkat bagi orang, menjadi sahabat, terang, menjadi teladan. Karena apa yang dilakukan selama ini kan dia betul-betul menjadi berkat bagi orang-orang di sana kan. Seperti dia mau orang ke umroh, apa semua, walaupun memang ya, tapi paling tidak kehidupannya dia bekerja dengan penuh tanggung jawab, jujur, apapun yang dia perbuat sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Makanya saya bilang, biarlah setiap hidup kita, dimanapun kita berada, kita menjadi surat Kristus yang menerima. Mau ya? Saya bisa sampaikan itu? Terima kasih. Gede ya, wakil gembala. Belum ya? Amin. Amin. Sekarang. Silakan kepada yang lain. Yang kedua di wasiyah surat kiriman kepada orang-orang buangan di pantai. Jadi ini suratnya yang dirinya kepada tua-tua yang ada di pembuangan, ya. Tapi kita lompat ke ayat 7 langsung, dikatakan di sini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan buang,
dan berdoalah untuk kota ini kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan itu. Saya sama sharing adalah bahwa yang menyangkut makanya Kak Ida ya, dikatakan di sana juga memang kalau kita kerja di tempat orang yang bukannya seiman dengan kita, saya juga bekerja di tempat seperti itu. Bahkan malahan kebetulan saya marketing kan, kami ada 3 orang marketing dulunya, cuman baru 1 bergabung lagi. Nah, terus kami bertiga itu kebetulan kami semua itu Kristen, walaupun beda-beda gereja kan. Dan puji Tuhan kan saya pernah sempat keluar, terus masuk lagi kan yang lalu kan. Nah, waktu saya panggil masuk ternyata omset gila-gilaan di tengah-tengah pandemi, puji Tuhan ya, omsetnya melesat luar biasa gitu. Nah, tapi ya begitulah, karena bos saya kan bukan Kristen, jadi yang ada di kepalanya itu tidak pernah mengucap syukur. Kita ini sudah capai yang tidak pernah dicapai, mana masih bilang kurang, perusahaan rugi. Kalau kita kan tahu itu sebenarnya. Nah, sempat kita juga cerita sama teman-teman yang ini bilang sebenarnya kalau mau dipikir kita ini kerja mati-matian kerja, tapi dia nggak pernah tahu kita cuma bilang sudah nggak apa-apa kan, kita juga nikmati di bawah. Tapi kita sempat cerita bilang ini sebenarnya omsetnya bisa naik itu mungkin karena kita juga tidak pede sih, tapi kita bilang mungkin karena kita semua di sini anak Tuhan. Kebetulan juga di bagian itu lantai 2 kan ada terdiri dari marketing dengan stokis. Nah, stokisnya itu ada 3 orang. Nah, kebetulan 2 Kristen juga, itu cuma 1 yang Muslim, jadi kebanyakan Kristen gitu loh. Nah, kita cuma bilang begini, bosnya kita diberkati karena ada penopang di situ. Gitu. Jadi kalaupun kita merasa kita tidak diadili, tidak adil begitu karena kita dibilang kita kerja kita masuk kelasan, tapi buktinya kan hasil membuktikan, gitu. Hasil membuktikan, tapi kita juga cuma bisa mengucap syukur, gitu ya. Jadi seperti yang Yeremia bilang, ini kan mereka ada di dalam pembuangan. Tua-tua itu ada di dalam pembuangan, yang dimana pembuangan itu yang tidak mereka ada di tengah-tengah orang yang tidak kenal Tuhan. Di sana dikatakan bahwa usahakanlah, walaupun memang mereka lagi di dalam tidak kenal Tuhan, tapi kita yang anak-anak Tuhan harus usaha di situ. Jadi kita walaupun kita membawa berkat, walaupun kita sudah dibilang kita sudah membawa berkat, tapi dibilang tidak membawa berkat, tidak masalah. Gitu. Nanti suatu saat ketika anak-anak Tuhan ini ditarik, seperti waktu ceritanya yang siapa ya kalau nggak salah yang Yusuf ya, bukan yang dikibulin kawin dengan Rahel ya siapa, terus dikasih yang lain. Oh Yakub. Laban yang awal ya. Dia kan ditipu, tapi keluar dari mulutnya Laban bahwa saya mengerti sekarang bahwa ternyata kamu diberkati. Waktu kan itu kan sempat Laban akhirnya ucapkan kan, mengaku waktu mau pulang kembali ke negerinya. Dia bilang ya sudah, dia serahkan akhirnya semuanya itu kan Yakub minta bagiannya. Akhirnya Laban bilang ya sudah, karena memang kamu selama kamu di sini saya melihat bahwa tangan Tuhan yang bekerja, makanya saya bisa juga diberkati. Itu seperti cerita itu. Nah, jadi kita jangan pernah takut walaupun kita tetap diberkati sama bosnya kita yang bukan Kristen atau apa, tidak pernah mengucap syukur, bahkan omset lebih apapun bagian marketing mungkin dia, kalau bagian lain kita bekerja sudah dengan sungguh-sungguh tapi masih ada kerjamu nggak beres, ya sudah biarkan saja. Itu suatu saat nanti Tuhan yang buktikan bahwa kita memang di situ yang benar. Tidak jauh beda dengan ceritanya Yusuf. Yusuf itu kan enggak difitnah semua kan, ya seperti itulah. Kalau dunia kerja, meskipun di lingkungan kita sebenarnya tidak mesti tidak semuanya orang Kristen itu baik. Ya? Di dalam gereja pun kan, makanya Berita Paulus selalu waktu itu kan selalu kasih ingat sama kita bahwa gereja ini seperti bengkel. Jadi apapun yang kita kurang baik, selalu siapapun yang mau datang ya diperbaiki itu. Ya, teruslah kita belajar untuk mengandalkan Tuhan.
Ya, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing, kita ini masih punya kelemahan, punya kekurangan. Jadi kita memperbaiki bagaimana caranya Tuhan yang membentuk kita masing-masing lah. Itu kalau menurut saya juga. Bagaimana? Jam berapa sudah? 6:45. Kembalikan ke Jangan. tidak. Jam 5:52. Hah? Jam 5:52. Jam kurang 8 menit. Jam 6. Oh iya, Pak ya, cocok nih. Kalau begitu Sebenarnya ya secepat sampai tangan. masih ada kan yang mau sharing lagi? Siapa? Kira-kira sharing. Bagus mau dapat dari soal bagus ini. Punya kan ya? Padahal yang pengen kita kan. Paling banyak ini punya pengalaman. Saya mau bawa tanah di. Sudah melengkap. Tambah sedikit lah. Tambah. Tambah. Kalau mau tambah silakan. Ibu Elis. Tambah-tambah ini. Ya memang betul kita harus tetap mengandalkan Tuhan ya. Dimanapun kita bekerja, kita tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun kadang memang di sekitar kita begitu memang pengen untuk menjadikan kita kayak misalkan orang-orang seberang lah begitu. Dan memang dia kayak memang biasa selalu bilang, saya begini. Tapi kita tetap saya percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan kita yang ajaib. Nah, di tempat saya memang seperti begitu juga. Seperti teman-teman saya bilang, Pak Herman bilang, dulu memang omsetnya begini. Nah, seperti saya yang saya rasakan juga dengan Pak Herman begitu. Dulu sebelum kami berdua dengan teman saya masuk di situ, ya omset 1 M. Nah, sekarang omsetnya cuma saya saja dengan bosku saya saat itu. Satu perusahaan saya sudah 4 M, itu cuma baru satu saja. Nah, saya sama teman saya sharing sama dia. Memang betul kalau kita memang ini anak Tuhan ya. Karena kita ini selalu mendoakan buat dia. Beda dengan mulai selalu kerja tapi dia selalu tidak puas begitu. Sudah dikasih di ini, dikasih ini, masih saja masih mengoce. Jadi mereka tidak tahu bersyukur. Ya bos saja begitu. Kenapa kalian seperti begini? Saya sudah kasih begini, kalian tidak pernah bersyukur. Nah begitu. Oh iya betul, mereka tidak pernah bersyukur karena ya beda kayak kan teman-teman saya banyak yang muslim, terus juga bahkan juga haji juga mereka, karena mereka sudah lama begitu ya. Tapi tahunya kalau ada sedikit dari sini kayak bagaimana, kayak iri terus kasih ini iri terus, padahal mereka dia lebih baik kerjanya sedikit terus gajinya lebih banyak dibandingkan dengan kita. Tapi kalau ada dia iri terus pada ibu haji ini haji semuanya tuh. Nah itu ya teman-teman saja yang lain yang bukan dari Katolik juga belum mengerti juga tentang firman. Nah kadang kalau mereka disuruh ngoceh terus dia bisa, kalau kau kerja dengan bersyukur, mau banyak orang yang mau kerja, sedangkan mereka dia tidak dapat pekerjaan. Nah kalian ini bersyukur, bisa pandemi begini masih bisa kerja, kalian bersyukurlah. Harus begini, di sana berapa? Kalian juga gajinya juga lumayan daripada orang-orang di sana. Tapi masih ngoceh, biar depan muda aja masih juga ngoceh. Selain ini orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Nah yang tadi Mbak Ida bilang apakah itu suatu tuntutannya. Nah, kalau misalkan kita kerja, ya memang kerja suatu tuntutan supaya kita dapat kerja, karena kita hidup dalam dunia juga ini pasti kita butuh makan lah apalah begitu. Tapi jangan sampai dalam pekerjaan itu Tuhan tahu lah kalau ini saya tidak bekerja, saya pikir dulu kerja sampai sini, padahal masih bisa pergi gereja, masih bisa pergi sini. Jangan, karena satu kali kita tidak pergi gereja, tidak 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1 tahun kita tidak pergi gereja, akhirnya kita tidak tahu ini kalau saya ini kerja. Dia memang Tuhan tahu kerja, tapi akhirnya kau lupa Tuhan tolong kau selama ini. Nah, akhirnya jangan sampai kayak begitu. Ini maksudnya Ibu Ida, kalau saya begitu. Mungkin sekian dan terima kasih, kembalikan ke Pak Herman. Pak Herman atau Pak Titus ya? Oh iya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah sharing firman Tuhan untuk kehidupan kita hidup selalu memandangkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita tutup ini enggak? Ya, silakan. Pak Herman. Terus kita tutup, tapi kita menyembah dulu, memuji Tuhan. Lagu Engkau bersama Engkau bersama. Ya. Nanti saya dapat berdoa tema. Kita berdiri, mari kita
tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Situasi kami.
dalam misimu Tuhan, untuk menjadi anak-anakmu yang memuliakan Engkau Bapa. Sehingga Tuhan lewat kehidupan kami Tuhan, banyak orang yang dipulihkan Tuhan. Lewat kehidupan kami Tuhan, banyak orang yang diberkati. Terima kasih Yesus. Kami mau menjadi bejana Tuhan yang siap untuk dipakai. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah dilakukan. Sebab itulah yang kami butuhkan untuk hari-hari sekarang ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Maka Tuhan Engkau berkati Kuli beserta keluarganya dan sudah membuka Tuhan pintu untuk kami beribadah di tempat ini. Selalu cukupkan Tuhan Kuli beserta keluarga Tuhan ya Tuhan. Engkau curahkan, Engkau limpahkan berkat Tuhan baik secara jasmani ataupun rohani juga Tuhan. Sehingga Tuhan keluarga ini tidak pernah menjadi keluarga yang berkekurangan. Terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan, kami mau mempersembahkan Tuhan sebagian dari harta milik kami untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan kami Tuhan yang sudah menabur Tuhan. Kiranya itu Tuhan menjadi berkat untuk kehidupan kami juga Tuhan. Kami tahu Tuhan, jerih payah kami Tuhan tidak menambah berkat kami Tuhan. Berkat-Mu yang membuat kami kaya Tuhan. Itu Tuhan, kami mau memberi dengan segenap hati Tuhan, berkati kami Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau juga berkati setiap bidang Tuhan yang sudah disediakan oleh Tuhan rumah Tuhan. Kiranya menjadi kekuatan di dalam tubuh kami Tuhan. Kekuatan jasmani Engkau pulihkan Tuhan, menjadi kesehatan Tuhan untuk kami tetap bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup Tuhan, klikkan Tuhan pada sore hari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Untuk persembahan 2 kali tak sedikit dari kas